Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan 40 hadis tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana kita telah sampai pada hadis yang ke-11, yaitu tentang dua penyakit umat ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Saubana radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Thauban, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak henti-hentinya kita mengingatkan, kalau disebut nama para sahabat maka kita mendoakan radhiyallahu an, dan ketika disebut nama Nabi alaihi salatu wassalam maka kita bersalawat. Dan inilah pahala kita, inilah tabungan amal kita, terutama ketika kita di majelis ilmu membaca dan mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu keutamaan kita hadir dalam majelis ilmu akan memperbanyak kita untuk bersolawat kepada Nabi. Nabi bersabda, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat di surga adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka ini keutamaan orang-orang yang mempelajari hadis. Mereka adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Maka jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada beliau. Al-bahilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bahil adalah orang yang disebut nama saya namun dia enggan untuk bersolawat kepada saya. Nabi SAW bersabda, yushikul umamu antada'a alaikum, nyaris para umat-umat, yakni musuh-musuh Islam, akan mengerubungi kalian kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana mengerubuni makanan. Jadi nyaris musuh-musuh Islam akan mengelilingi kalian, mengerubungi kalian sebagaimana kalian mengerubungi makanan. Faqala qail, lalu ada seorang sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin, wahai Rasul, apakah karena jumlah kami sedikit saat itu sehingga dijajah, dikerumuni oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam? Apakah jumlah kami sedikit saat itu, wahai Nabi? Qala bal antum yauma idzin katsir. Ya, tidak. Bahkan jumlah kalian apa? Banyak. Jumlah umat Islam banyak. Walakinnakum husaun kahusais sail. Hanya saja kalian seperti buih banjir. Yani banyak tapi nggak ada kualitasnya, banyak tapi nggak ada wibawanya, nggak ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Dan itu fakta zaman sekarang. Ya, lihat saat ini banyak, jumlah kita banyak, tapi kita nggak bisa berbuat banyak untuk ya membantu saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina. Ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah kalian banyak, tapi kalian nggak punya apa? Kewibawaan. Ya. Wala yanzi annawahul mahabata min suduri aduwikum.
Allah akan cabut rasa takut terhadap kalian. Maksudnya musuh-musuh Islam nggak takut sama kalian. Ya, kalian nggak punya wibawa lagi. Wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyusupkan kepada diri kalian penyakit wahn. Qala qail ya Rasulullah wa mal wahnu. Lalu ada seorang sahabat bertanya, apa penyakit wahn itu wahai Rasulullah? Wahn ya, bukan virus Wuhan ya, wahn. Baik, apa penyakit wahn itu wahai Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Hadis ini juga merupakan salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana apa yang beliau kabarkan di dalam hadis ini apa? Nyata, fakta, realita yang kita bisa saksikan dalam kehidupan kita saat ini. Ya, benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi Rasulullah berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwa musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, mereka ya memerangi negara-negara Islam, mengerumuni negara-negara Islam, karena di dalam negara-negara Islam banyak perbendaraan, kekayaan. Makanya tadi digambarkan oleh Nabi seperti kalian mengerumuni apa? Ya, makanan. Karena negara-negara Islam ini banyak apa? Kekayaannya. Lihat misalkan ya bagaimana Amerika menjajah ya Irak misalkan. Demikian juga orang-orang Yahudi menjajah Palestina dan lain sebagainya. Karena di dalam negara-negara Islam banyak sekali apa tersimpan kekayaan. Dan kita tahu orang-orang kafir itu mata duitan. Mereka begitu cinta dan tergila-gila dengan dunia. Yang mereka cari adalah cuan, fulus. Ya. Nah, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya pentingnya perumpamaan. Nabi di sini memberikan perumpamaan. Orang kafir mengerumuni umat-umat Islam seperti kalian mengerumuni makanan. Jadi diberi perumpamaan. Kenapa? Karena perumpamaan itu bisa membuat kita cepat faham. Makanya di dalam Al-Quran banyak perumpamaan-perumpamaan juga. Ada sekitar 30 lebih perumpamaan di dalam Al-Quran. Dalam hadis juga banyak perumpamaan-perumpamaan. Menarik disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in bahwa ada sebagian ulama us-salaf apabila membaca sebuah perumpamaan di dalam Al-Quran lalu dia tidak memahami maknanya, maka dia menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, kenapa engkau nangis? Ya, karena kata dia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun." Itulah perumpamaan yang kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang memahami perumpamaan tersebut kecuali orang yang berilmu. Lah saya nggak paham, berarti saya bukan termasuk orang yang berilmu. Itu yang membuat beliau nangis. Ya, jadi perumpamaan-perumpamaan itu dibuat di dalam Al-Quran, dibuat di dalam hadis untuk memudahkan kita dalam memahami. Contoh sederhana, misalkan Nabi SAW pernah membuat perumpamaan gambaran tentang kehidupan dunia ini. Banyak perumpamaan-perumpamaannya. Contoh paling mudah dalam riwayat Ahmad, Nabi menggambarkan dunia itu seperti makanan yang kita makan. Innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya. Apa yang dimakan oleh anak Adam itu adalah contoh dunia. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Walaupun dia membumbuinya, walaupun dia menggaraminya, ya, artinya walaupun makanan tersebut apa? Lezat, sedap, dibumbui, digarami. Fandur madza yasiru. Pikirkan
Toh nanti akhirnya jadi apa? Coba makanan apa paling enak? Batagor? Nah, beda-beda ya. Taib, seenak apapun makanan yang kita makan, pikirkan, toh nanti akhirnya jadi apa? Jadi kotoran yang kita buang. Begitulah gambaran dunia. Kita mengejar mati-matian, banting tulang, meras keringat. Nanti kalau mati ya udah kita tinggal. Nah, itu perumpamaan. Kenapa Nabi SAW membuat perumpamaan seperti itu? Supaya mudah dicerna. Ya, supaya mudah dicerna. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menggambarkan juga dunia dan akhirat, perbandingannya. Dibandingkan seperti apa? Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Ya, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan jarinya ke lautan. Setelah dia mencelupkannya, kemudian dia menariknya, perhatikan berapa tetes air yang nempel di jarinya. Maksudnya apa? Dunia itu cuman sedikit, kecil, nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat, kenikmatan di surga. Seperti tetesan yang nempel di jari, itu perumpamaan dunia. Adapun hamparan lautan yang begitu luas, itu adalah kenikmatan akhirat. Nah, perumpamaan-perumpamaan seperti itu tujuannya adalah untuk apa? Mempermudah kita dalam memahami, ya, karena perumpamaan biasanya lebih mudah untuk dicerna dan dipahami. Yang ketiga, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa yang menjadi patokan penilaian di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan kuantitas tapi kualitas. Walaupun jumlah umat Islam banyak, tapi digambarkan oleh Nabi seperti buih lautan. Ya, kuantitasnya, jumlahnya banyak, tapi nggak berkualitas, nggak ada artinya, nggak ada kewibawaannya, nggak disegani, nggak ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya, oleh karenanya ikhwan, yang menjadi patokan bukan cuma sekedar kita itu jumlahnya banyak, tapi yang paling penting adalah apa? Kualitas iman kita, kualitas ibadah kita, kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perbaiki. Karena banyak dan sedikit bukan patokan. Ya, betapa sering di dalam Al-Qur'an Allah mencela mayoritas. Betapa sering juga di dalam Al-Qur'an Allah memuji minoritas. Maka yang paling penting kualitas. Dalam perang Uhud, ya, dalam perang Badar, jumlah kaum muslimin sedikit. Ya, dalam perang Badar jumlah kaum muslimin 1000 lawan 3000. Berapa? 300 lawan 1000. Ya, dalam perang Uhud ya, 1000 lawan 3000. Tapi Allah SWT memberikan kemenangan dalam perang Badar. Dalam perang Hunain jumlah kaum muslimin lebih banyak, tapi justru kalah. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum. Pada hari Hunain kalian ujub bangga dengan jumlah kalian, tapi itu tidak bisa memenangkan kalian, tidak membuat kalian menang. Oleh karenanya kita tidak boleh tertipu dengan jumlah kita, tapi yang paling penting adalah apa? Kualitasnya. Yang penting berkualitas. Nabi SAW pernah membuat perumpamaan juga. Innaman nas kal ibilil mi'ah la tajidu fiha rohilah. Manusia itu, kata Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, seperti unta yang jumlahnya 100. Ada orang punya unta jumlahnya 100, banyak, tapi la takadu tajidu fiha rohilah. Hampir saja kamu tidak mendapati yang layak untuk perjalanan jauh. Ada orang punya 100 unta, tapi kalau mau dipakai untuk perjalanan jauh, milih dari 100 itu yang kuat, yang bagus, yang enak, hampir tidak kita dapati. Begitu juga jumlah kaum muslimin banyak, tapi yang berkualitas
sedikit. Sekarang banyak kaum muslimin ya, dia Islam hanya sekedar KTP-nya doang, tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal agamanya. Ya, maka yang paling penting ayyuhal ikhwah sekali lagi adalah memperbaiki apa? Kualitas, bukan cuma sekedar kuantitas saja. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya, bahwa penyakit yang sangat berbahaya bagi umat Islam adalah penyakit wahan. Ini yang menjadikan kita hilang kejayaan, hilang kewibawaan, tidak disegani lagi oleh musuh-musuh. Ya, apa penyakit wahan tadi? Dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Karena orang kalau sudah cinta dunia maka malas untuk melakukan ibadah. Ya, orang kalau sudah takut mati, ya, maka dia akan ya gampang ya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk waspada dari penyakit ini, penyakit cinta dunia. Dalam sebagian athar disebutkan, ada yang meriwayatkannya sebagai hadis tapi tidak sahih. Hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Cinta dunia itu adalah sumber semua dosa. Ya, karena orang kalau sudah cinta dunia maka dia akan malas beribadah kepada Allah SWT, lalai dari akhiratnya, keras hatinya. Ya, naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, supaya kita tidak tertipu dengan dunia, hendaknya bagi kita untuk ya mengingat dua hal supaya kita tidak tertipu dengan dunia. Yang pertama, hendaknya bagi kita untuk memahami bahwa dunia ini adalah hina dan fana. Dunia ini adalah hina dan fana. Makanya Nabi SAW menggambarkan dunia itu enggak lebih seperti sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu inda wa janaha ba'udha ma saqallahu kafiran qattu. Andaikan dunia itu sebanding dengan sayap nyamuk, nyamuk itu udah kecil, ini sayapnya. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi menggambarkan dunia itu enggak lebih seperti sayap nyamuk. Makanya aneh kalau kita rebutan sayap nyamuk. Nabi juga menggambarkan dunia itu seperti bangkai kambing yang cacat. Seperti dalam hadis ya, Nabi pernah ketika di jalan Madinah, pasar Madinah, ada bangkai kambing tergeletak. Lalu kata Nabi, siapa yang mau beli 1 dinar? Wahai Nabi, siapa yang mau beli 1 dinar? Siapa yang mau beli 1 dirham? Kalau dinar itu emas, kalau dirham ya perak. Wahai Nabi, jangankan 1 dirham, dikasih gratis saja belum tentu mau. Orang bangkai ya nggak bisa dimakan juga. Kata Nabi SAW, wallahi lad dunya ahwanu min hadza alaikum. Demi Allah, dunia di mata Allah Subhanahu wa taala lebih hina daripada bangkai ini di mata kalian. Kalau kalian saja jijik dengan bangkai ini, begitu pula Allah Subhanahu wa taala ya menganggap dunia ini apa? Ya hina. Ya, oleh karenanya ayyul ikhwah, perumpamaan-perumpamaan seperti ini tujuannya adalah agar kita tidak tertipu dengan dunia. Karena dunia itu menipu. Ya, baik dunia wanita, dunia tahta, dunia harta, dunia kota. Ya, dunia ini menipu, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita jangan tertipu. Yang kedua, supaya kita tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, kita harus menyadari bahwa kenikmatan di surga, kenikmatan di akhirat jauh lebih indah, jauh lebih utama daripada kenikmatan dunia. Seperti tadi di dalam hadis digambarkan oleh Nabi seperti apa? Seorang yang mencelupkan jarinya di laut. Ini penting nih. Kalau antum ke laut, praktekkan hadis ini. Praktekkan. Supaya kita apa? Tidak tertipu dengan dunia.
Dunia ini setetes, 2 tetes ini. Nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kenikmatan di surga. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat penyimpanan cambuk penduduk surga, tempat nyimpannya cambuk saja, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa kerudung atau mahkota yang dipakai bidadari surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan baru kerudungnya tuh, belum yang pakai tuh. Ya, baru kerudungnya saja atau mahkotanya saja itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Oleh karenanya, ayo ikhwah, ini penting, jangan terlena dengan gemerlapnya apa? Dunia. Ya, karena dunia ini adalah fitnah. Dunia ini adalah ujian. Allah ingin lihat siapa yang lulus dari ujian ini dan siapa yang gagal. Berikutnya, hadis yang ke-12, kunci kejayaan umat. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabayatum bil ina, apabila kalian telah berjual beli dengan sistem ina. Ini salah satu sistem muamalah menuju riba, khiyal. Tahu khiyal? Khilah. Apa khilah itu? Khilah itu artinya fi'lul haram bima dhahiruhu mubah. Melakukan perbuatan yang haram tapi zahirnya boleh. Kayak antum misalkan bulan puasa. Bulan puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan badan. Akhirnya antum bersiasat dengan cara apa? Safar. Nah, kita safar aja biar bisa apa? Makan, bisa minum, ya, bisa berhubungan badan, manten baru misalkan. Nah, secara zahir kelihatannya apa? Nggak apa-apa kan, safar. Tapi kalau dia safarnya dengan niat supaya tidak berpuasa, itu namanya hiyal. Melakukan perbuatan yang haram tapi zahirnya boleh. Begitu juga ina. Ina ini adalah salah satu sistem hiyal menuju riba. Dan perlu diingat ayyuhal ikhwah, orang yang melakukan perbuatan haram dengan cara hiyal itu lebih parah daripada melakukan perbuatan haram secara terang-terangan. Kenapa demikian? Karena 2 hal. Satu, dia dengan cara melakukan perbuatan haram walaupun dengan cara hiyal tetap melakukan perbuatan haram. Bukan berarti kalau dia berbelok-belok seperti itu berarti nggak haram gitu, enggak. Yang kedua, dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Dia kira dengan cara seperti itu, ya, Allah Subhanahu wa taala bisa dikibulin sama dia. Ya, makanya Ayyub As-Sikhtiyani pernah mengatakan, yukhadi'una Allaha kama yukhadi'una sibyan, walau ataul amra ala ma huwa alaihi lakana ahwan. Mereka menipu Allah seperti menipu bocah kecil aja. Menipu bocil, ya. Andaikan mereka melakukan perbuatan haram apa adanya, maksudnya nggak pakai apa khiyal-khiyal tadi, ya, nggak pakai belok-belok, ya, tentu itu lebih ringan, tentu lebih ringan. Jadi apabila kalian berjual beli dengan sistem ina, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, maksudnya larut dalam bisnis peternakan. Bukan berarti peternakan nggak boleh, ya, bisnis ternak boleh saja, ya. Tapi maksudnya kalau kita tergila larut dalam dunia, ini menggambarkan tentang kecintaan manusia kepada dunia, ya. Riba itu berarti menunjukkan cintanya kepada dunia. Kemudian larut dalam peternakan, larut dalam dunia. Makanya perhatikan di situ Nabi SAW menggambarkan kalian pegang ekor sapi, ya, yang namanya ekor itu dekat dengan pantat, ya, dekat dengan tempat kotoran, menunjukkan bahwa dunia itu hina, ya. Dan perlu diketahui
Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis yang menceritakan tentang betapa hinanya dunia. Bukan berarti dunia itu hina secara mutlak, ya, zatnya. Tetapi tujuannya adalah supaya kita tidak tertipu dengannya. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia secara total, nggak mau cari duit, nggak mau punya wanita, tidak. Ya, nggak mau punya istri, bukan begitu. Tapi maksudnya jangan tertipu, ya, jangan sampai gara-gara dunia kemudian melalaikan kita dari akhirat. Wa raditum bizzara, dan kalian cinta cocok tanam, yakni terlena dengan kebun, sawah. Dan ini juga fakta, betapa banyak orang sibuk dengan kebunnya, sawahnya, sampai lupa sholatnya. Ya, mulai pagi dia berangkat, sore pulang tapi nggak sholat. Ya, banyak. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Ya, meninggalkan jihad. Kalau tadi itu cinta dunia, kalau meninggalkan jihad takut mati. Makanya hadis ini menafsirkan hadis sebelumnya bahwa penyakit umat itu dua, cinta dunia dan takut mati. Dan jihad ada dua macam. Yang pertama jihad dengan pedang, jihad dengan senjata. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dahulu dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya. Yang kedua adalah jihad dengan ilmu. Ya, jihad adu argumen. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Dan ini jihad melawan orang-orang munafik, melawan orang-orang ahlul bid'ah. Dan jihad ini, kata Imam Ibnul Qayyim, lebih utama daripada jihad yang pertama. Kenapa? Karena kalau jihad yang pertama banyak orang bisa, banyak orang bisa. Tapi kalau jihad yang kedua, jihad melawan orang munafik, jihad melawan ahlul bid'ah, musuhnya banyak, tapi yang bisa menghadapi mereka sedikit. Ya, adapun kalau misalkan kita diserang oleh penjajah gitu, banyak yang bisa menghadapi. Ya, yang penting modal bambu runcing udah. Ya. Tapi kalau melawan ahlul bid'ah, melawan orang-orang munafik dengan ilmu, dengan hujjah, nggak semua orang bisa. Ya, nggak semua orang bisa. Hanya orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang kuat. Taib sallallahu alaikum dhulla. Kalau kalian sudah cinta dunia, takut mati, meninggalkan jihad, maka Allah akan turunkan kehinaan kepada diri kalian. La yanzi'uhu, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabutnya, yakni mencabut kehinaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka hadis ini ayyul ihwah, ya, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, bahwa faktor penyebab kehinaan yang menimpa umat Islam adalah cinta dunia dan takut mati. Ini yang membuat kita hina. Ini yang membuat kita tidak berjaya. Ini yang membuat kita tidak berwibawa manakala kita menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita akan meraih kejayaan, kita akan meraih kemuliaan manakala kita, ya, mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menarik, pernah dikisahkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq bahwasanya dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an pergi ke Syam, ya, karena diundang oleh Raja Romawi, ya, karena menurut informasi Panglima Perang Umar bin Khattab, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, bahwasanya Raja Romawi akan masuk Islam. Ya, Umar bin Khattab diminta untuk datang ke sana. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di tengah perjalanan ketika mau nyampe ke gerbang, ya, kerajaan, ternyata ada genangan air. Ada genangan air. Turunlah Umar bin Khattab. Dia melepas sandalnya. Dia melepas sepatunya.
Ya, bayangkan ini Amirul Mukminin, khalifah, nenteng sepatu, bajunya penuh dengan lumpur karena becek. Bahkan bajunya Umar pun lubang berjahit. Padahal ini khalifah. Melihat pemandangan tersebut, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya, andai saja engkau ganti baju. Maksudnya ini mau nemuin apa? Mau nemuin raja loh. Masa pakaiannya robek, ya, terus kamu nenteng apa? Sepatu, ya, nanti nggak jadi masuk Islam lagi. Maka mendengar perkataan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tersebut, Umar mengatakan, awwah, ghaira ya Aba Ubaidah. Andai saja yang mengatakan itu bukan kamu, wahai Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidah sangat dihormati oleh Umar. Beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lalu kata Umar bin Khattab, ini yang menjadi pembahasan, innana qaumun a'azzana Allahu bil Islam falam nabtaghil izzata bi ghairi. Kita adalah suatu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Kita tidak akan meraih kejayaan, kemuliaan ini tanpa Islam. Artinya yang bikin kita jaya, wibawa itu bukan penampilan, tapi yang membuat kita wibawa, jaya, ya, disegani tatkala kita apa? Ya, konsisten berpegang teguh dengan agama kita. Ini, ya. Jadi Umar ingin memberikan pelajaran. Yang paling penting itu bukan penampilan. Walaupun penampilannya tadi bajunya Umar bin Khattab apa? Jahitan, ada lumpurnya misalkan. Selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan ajaran Nabi SAW, maka kita akan disegani oleh musuh-musuh. Tapi walaupun penampilan kita, Masya Allah, ya, penampilannya apa? Bagus, pakai dasi, ya, pakai jas. Tapi tatkala kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, tidak berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama kita, percuma. Mereka tidak akan apa? Ya, takut sama kita. Kita tidak memiliki harga diri di mata mereka. Ya, oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, kita kalau pengen segani, kalau kita pengen dimuliakan, pengen kejayaan, kejayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Falillahil izzatu walir rasul. Ya, milik Allah kejayaan itu dan milik Rasulnya. Banyak orang menginginkan kejayaan tapi di pintu-pintu penguasa, ya, mengetuknya di pintu-pintu penguasa. Padahal kejayaan tidak diraih kecuali dengan apa? Kita berpegang teguh dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, adapun apabila kita menyelisih syariat Allah, tidak berpegang teguh dengan Islam, disitulah kehinaan kita. Wa ju'ilad dhullu was-sagharu ala man khalafa amri. Kata Nabi dalam riwayat Ahmad, kehinaan bagi siapapun yang menyelisihi perintahku. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa kunci untuk menghilangkan kehinaan, kunci meraih kejayaan adalah dengan apa? Dengan kita kembali kepada agama kita, yaitu agama Islam yang murni. Maka kalau kita ingin kejayaan, ingin kemuliaan, hendaknya bagi kita kembali kepada ajaran kita, kembali kepada Quran, kembali kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Malik, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali yang dengan apa yang membuat generasi pertama baik. Generasi pertama kita baik, jaya, mulia, karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ingin jaya juga, maka ikutilah, ya, ikutilah jejak generasi yang pertama. Baik, insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah sholat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-13, zaman terasingnya Islam. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, kaifa antum idza labisatkum fitnah. Berarti ini ucapan sahabat Ibnu Mas'ud ya. Tapi walaupun ini ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, tapi kata para ulama marfu hukman, hukumnya sampai kepada Nabi. Ini sebuah istilah dalam mustalah hadis. Dia ucapan sahabat tapi hukumnya sampai kepada Nabi. Salah satu sebabnya adalah jika seorang sahabat tersebut menyampaikan hal-hal gaib, hal-hal tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Karena itu tidak mungkin disampaikan oleh para sahabat kecuali kalau mereka mendengarnya dari Nabi. Sebab masalah-masalah gaib, peristiwa-peristiwa akhir zaman itu adalah harus berdasarkan wahyu. Kalau para sahabat nggak mungkin, nggak mungkin mereka menyampaikannya kecuali apabila mendengarnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya itu namanya marfu hukman, marfu hukman, hukumnya sampai kepada Nabi. Tapi ucapan siapa yang mengucapkan? Sahabat. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, kaifa antum idza labisatkum fitnatun yaghramu fihal kabir. Bagaimana kalian apabila datang sebuah fitnah yang membuat orang-orang dewasa menjadi pikun, wa yarbu fiha as-sahir, dan anak-anak menjadi tua. Idza turika minha syai'un qila turikatis sunnah. Apabila manusia meninggalkannya, mereka dikatakan meninggalkan sunnah. Ini perkara-perkara yang bid'ah tapi orang menganggapnya apa? Sunnah. Qalu wa mata dzak, kapan itu terjadi? Qala, kata beliau, idza dhahabat ulama'ukum, apabila telah wafat para ulama-ulama kalian, wa kasurat qurra'ukum, dan banyak para pembaca-pembaca kalian, wa qallat fuqaha'ukum, dan sedikit para orang-orang yang faqih, orang-orang yang pintar dalam agama di antara kalian, wa kasurat umara'ukum, dan banyak pemimpin-pemimpin kalian, wa qallat umana'ukum, dan sedikit orang-orang yang amanah di antara kalian, wal tumisatid dunya bi amalil akhirah wa tufukkiha li ghairiddin, dan dunia dikejar dengan amalan akhirat, yakni banyak orang melakukan amalan-amalan ibadah tapi untuk dunia. Wa tufukkiha li ghairiddin, dan ilmu yang dicari bukan ilmu agama tapi ilmu-ilmu dunia. Taib. Hadis ini walaupun tadi diucapkan oleh seorang sahabat tapi hukumnya apa? Sampai kepada Nabi. Tadi istilahnya apa? Marfu hukman, hukumnya sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dalam hadis ini tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, semuanya adalah fakta pada zaman kita sekarang, di mana fitnah-fitnah di akhir zaman sangat dahsyat, membikin orang cepat tua, cepat ubanan, dan apabila orang melakukan kebid'ahan dianggap melakukan sunnah. Jadi kalau ditinggalkan bid'ahnya, dia marah, dia mengatakan sunnah telah ditinggalkan, padahal itu adalah perbuatan bid'ah. Kapan itu? Kalau sudah sedikit orang yang berilmu. Yang paling banyak adalah orang-orang cuma pembaca saja, pembaca Al-Quran banyak, tapi yang berilmu sedikit. Kemudian banyak para pemimpin, sedikit orang yang amanah, dan banyak orang mengejar dunia dengan amalan-amalan akhirat, dan banyak orang mengejar ilmu-ilmu dunia bukan ilmu
agama. Fakta apa tidak? Fakta. Ya, baik. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Sampai tadi digambarkan oleh beliau apa? Membikin orang cepat tua, cepat beruban. Ini menunjukkan tentang dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Dan fitnah ayyul ikhwah terbagi menjadi dua. Yang pertama fitnah syubhat, kerancuan-kerancuan pemikiran, aliran-aliran sesat, paham-paham yang menyimpang, paham khawarij, paham mu'tazilah, ahli filsafat, ya, liberal, syiah, banyak. Dan di Indonesia ini semuanya ada. Mau cari yang model bagaimana ada semuanya. Ya. Ini namanya apa? Fitnah syubhat yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah seperti ya potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari orang beriman, sorenya sudah kafir. Ya, sorenya kafir, paginya beriman. Yani orang terombang-ambing akidahnya, tidak memiliki prinsip. Yang kedua, fitnah syahwat. Ya, fitnah dunia, fitnah wanita, fitnah tahta. Dan semuanya adalah fitnah. Likulli qaumin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umatku memiliki fitnah, dan fitnah terbesar adalah fitnah harta. Ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ini semuanya menunjukkan kepada kita tentang dahsyatnya fitnah ya syahwat. Ya, jadi fitnah ada dua macam. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, kita harus waspada dari dua fitnah ini, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Dengan cara apa? Ya, adapun fitnah syubhat yaitu dengan ilmu dan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus semangat belajar ilmu agama, karena ilmu agama ini yang membentengi kita untuk melawan syubhat-syubhat. Kemudian yang kedua, banyak berdoa. Ya, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, satakunu fitan, ya, la yanju al-abdu fiha illa man da'a ka du'ail ghurib. Akan datang sebuah fitnah yang sangat dahsyat di akhir zaman. Tidak ada yang selamat di hari itu kecuali orang yang berdoa seperti doanya orang yang tenggelam. Apa maksudnya? Orang yang tenggelam kalau doa gimana? Serius, ya, merengek. Dia betul-betul merasa butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di akhir zaman dari berbagai macam fitnah kecuali hanya Allah. Maka semangatlah belajar ilmu agama, dan yang kedua, perbanyak doa. Terutama doa, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya wahdat yang membolak-balik hati hamba, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepadamu. Adapun fitnah syahwat, maka obat yang paling mujarab adalah dengan sabar. Ya, dengan sabar melawan hawa nafsu, sabar melawan syahwat dunia. Ya, baik. Yang kedua, di antara faedah dari hadis atau athar yang mulia ini adalah penyebab orang itu cepat tua, cepat pikun, cepat beruban adalah apa? Ya, adalah fitnah-fitnah. Ya, fitnah. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ini bikin cepat tua ini, Pak. Mikirin ini, Pak. Makanya kata Nabi SAW, yahrumu ibnu Adam wa tashibbu min husnan. Yang bikin cepat pikun anak Adam dan cepat beruban itu dua, kata Nabi. Al hirsu alal mal wal hirsu alal umur. Tamak kepada ya harta. Yang dipikirin cuman
duit terus, dunia terus, itu bikin cepat tua, bikin cepat ubanan, bikin cepat pikun, bikin cepat botak. Ya. Yang kedua apa? Wal hirsu alal umur, dan rakus sama usia. Maksudnya rakus sama usia gimana? Merasanya masih muda, padahal udah tua, tapi merasanya masih muda. Bahkan banyak orang yang pakai operasi plastik biar cepat kelihatan, masih muda, padahal sebenarnya sudah tua. Ya, ini yang bikin cepat tua. Baik. Oleh karenanya, ikhwan, jangan kita terlalu berlebihan ya memikirkan fisik kita. Yang paling penting adalah kita mempersiapkan bekal kita untuk setelah kematian kita. Karena fisik nggak bisa dibohongi. Ya, suatu saat kita pasti akan mati. Suatu saat namanya sudah tua, ya melemah. Karena manusia itu seperti rembulan. Awalnya ya kecil, di bulan purnama dia akan sempurna, dan di akhir bulan dia akan mengecil lagi. Begitulah kehidupan manusia. Ya. Makanya sebenarnya adanya uban, memutih itu ada baiknya, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Supaya mengingatkan kita bahwa kita ini sudah tua. Kata sebagian para ulama, uban, orang kalau sudah beruban, ya coba dicek masing-masing, sudah ada ubannya apa enggak? Orang kalau sudah beruban, ibaratkan seperti bumil, ibu hamil 8 bulan. Artinya ya bentar lagi sudah melahirkan. Begitu juga ketika kita dikasih uban, itu peringatan bagi kita bahwa kita sudah tua. Kita harus memikirkan apa? Bekal kita untuk setelah kematian kita. Makanya Nabi SAW melarang kita untuk mencabut uban, karena itu tadi ada manfaatnya, ada hikmahnya. Lan tantifus syaib fa innahu nurun yaumal qiyamah. Jangan kalian mencabut uban, karena uban itu akan menjadi cahaya besok pada hari kiamat. Ya. Tapi kalau disemir boleh nggak? Boleh, asalkan bukan warna hitam. Karena kalau warna hitam nanti ada akhwat naksir dikiranya masih muda, padahal sebenarnya sudah tua. Ya, nipu. Ya, nipu, nggak boleh. Wa man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah asingnya Islam, sehingga perkara-perkara yang sunnah dianggap bid'ah dan perkara-perkara bid'ah dianggap sunnah karena terasingnya Islam. Maka benar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini pertama kali datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing pula. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Ya. Jadi Islam dianggap asing. Kita tidak perlu berkecil hati tatkala kita dianggap orang aneh, nyeleneh, selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang sudah disabdakan oleh Nabi bahwa Islam ini akan asing dan akan kembali asing pula. yakni banyak syariat-syariat Islam dianggap apa? Aneh oleh pemeluk agama Islam sendiri. Sekarang banyak orang menganggap aneh haramnya musik. Ketika disampaikan musik haram, kaget mereka. Oh, aneh bener ini. Ini orang dari planet mana ini? Ya, disampaikan bahwasanya jenggot ini adalah syariat Islam, mereka menganggap ini apa? Aneh, bahkan menganggap teroris, Wahabi, radikal, dan lain sebagainya. Dan itu terbukti pada zaman kita
sekarang. Ya. Taib, dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa faktor terjadinya fitnah-fitnah adalah sedikitnya ilmu dan maraknya kejahilan. Makanya tadi, kapan itu terjadi? Kalau sedikit ulama-ulama kalian, ya, sedikit ulama, sedikit ahli fikih, yang paling banyak adalah qurra, para pembaca-pembaca Al-Quran yang tidak faham tentang isi kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca, apalagi cuma ritual-ritual, tapi tidak dimengerti, tidak diamalkan kandungan isinya. Ya. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, karena kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, dengan kebid'ahan, kesyirikan, maka senjata yang paling jitu untuk melawan semua itu adalah dengan menyebarkan ilmu. Oleh karenanya, sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu, mengamalkannya, dan menyebarkannya. Jangan sibuk dengan debat kusir, ya, apalagi sibuk, ya, bantah membantah, melawan orang-orang nyeleneh, orang-orang ahlul bid'ah misalkan. Kalau antum belum kuat ilmunya, nggak usah. Apalagi melayani di media sosial, debat sama orang-orang nyeleneh, habisin waktu. Ya, debat kusir di media sosial seperti orang nguras air laut. Ya, capek iya, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada kelarnya. Habisin waktu, habisin tenaga, tapi nggak ada manfaatnya. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Berikutnya hadis yang ke-14, golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, at-taifatul mansurah. An Sauban radhiyallahu anhu qala, dari Sauban, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amruha. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tegak di atas al-haq, kebenaran, dan patokan kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak membahayakan mereka orang yang melecehkan mereka sehingga datang hari kiamat. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa akan ada golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang terus istiqamah, konsisten di atas kebenaran. Pasti akan ada di setiap zaman. Walaupun sedikit, tapi pasti tetap akan ada. Mereka tidak akan punah, mereka tidak akan hilang dari muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memunculkan, ya, orang-orang yang menolong agamanya, menegakkan syariatnya, membela sunnah nabinya. Makanya, ya, kita ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya harus punya andil untuk membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sama kita, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita nggak mau membela syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti dengan orang-orang lain yang akan membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bergerak, kita mau duduk, mau tidur, ya, itu terserah kita. Allah SWT tidak butuh. Kita yang butuh kepada agama Allah SWT. Kita yang butuh kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kalian pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan membela syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kapasitas masing-masing. Enggak semuanya mesti jadi ustadz, enggak semuanya membela syariat Allah itu dengan dakwah, dengan ilmu. Tidak, semuanya dengan kapasitas kita masing-masing. Karena kita saling melengkapi. Mungkin ada sebagian orang diberi kelebihan oleh Allah dari berupa ilmu. Ya udah, belalah agama Allah SWT dengan apa? Ilmu. Ada sebagian mungkin dia enggak diberi kelebihan oleh Allah dalam ilmu, tapi diberi kelebihan harta.
maka belalah syariat Allah SWT dengan harta Anda. Sebagian mungkin diberi kelebihan oleh Allah SWT dalam teknologi atau dalam jabatan, dia punya kekuasaan. Ya, seperti kehidupan para sahabat. Ya, ada sebagian sahabat diberi kelebihan dalam masalah ilmu, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, banyak meriwayatkan hadis. Dia mengajar, berdakwah. Ada sebagian diberi kelebihan dalam masalah harta, seperti Abdurrahman bin Auf, dia nggak banyak meriwayatkan hadis. Utsman bin Affan, ya kan? Tapi dia membela dengan hartanya. Ada yang membela syariat Allah Subhanahu wa taala dengan keahliannya dalam perang, seperti Khalid bin Walid. Antum melihat Khalid bin Walid jarang meriwayatkan hadis, tapi dia punya keahlian yang tidak dimiliki oleh banyak para sahabat, yaitu keahlian dalam strategi perang. Intinya, apapun andil kita, apapun potensi kita, jadikan itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a minkum an yanfa'a akha falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, ya, maka lakukanlah sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Dulu ada seorang wanita di zaman Nabi, budak wanita, ketika dia meninggal dunia dicari sama Nabi. Dicari sama Nabi, mana budak wanita yang biasa nyapu masjid. Kata para sahabat, dia sudah meninggal wahai Rasul. Malam-malam. Kenapa kalian nggak ngasih tahu saya? Malam wahai Nabi, nggak enak. Ya, kalau ngetuk rumah antum. Lalu kata Nabi SAW, tunjukkan saya kuburannya. Akhirnya Nabi berangkat ke kuburannya, ya, dan sholat di sana bersama beberapa sahabat. Ya, ini wanita mungkin dia tidak membela agama Allah SWT dengan ilmu, dengan harta, dengan kekuasaan, jabatan, dengan strategi perang, tapi dia menolong agama Allah SWT dengan membersihkan masjid. Artinya sekecil apapun andil kita, jangan remehkan. Bisa jadi amalan kecil, ya, andil kita sederhana tersebut, justru itulah yang mengetuk pintu surga kita kelak di hari kiamat. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyuhal ikhwah, bahwa sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah menolong seorang hamba itu kapan? Kalau mereka berpegang teguh dengan kebenaran. Kalau mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah SWT, Allah akan menolong kalian. Jadi jangan bilang, ini kenapa Allah SWT tidak menolong kita? Justru tanyakan pada diri kita, kita sudah belum menolong agama Allah SWT? Karena Allah berjanji, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Wala yansurannallahu may yansuruh. Allah pasti akan menolong orang yang menolongnya. Jadi PR kita, pertanyaan kita adalah, kita sudah belum menolong agama Allah SWT? Jangan cuma nagih, ya, nagih janji Allah Subhanahu wa taala saja, padahal kita belum melaksanakan syaratnya. Pertolongan itu tiba manakala kita melakukan syaratnya. Syaratnya kapan pertolongan itu diberikan oleh Allah SWT? Kalau kita menolong agamanya. Kalau kita nggak menolong agama Allah SWT, ya nggak bakalan ditolong oleh Allah. Karena al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyul ikhwah, anjuran bagi kita agar kita berpegang teguh di atas kebenaran, ya, dan tidak baper dengan omongan orang. Seperti kata Nabi, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap tegar di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang yang mencemooh mereka, menghina mereka, ya, melecehkan mereka, memusuhi mereka. Mereka nggak peduli sama omongan orang, karena yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka di atas kebenaran,
orang mau ngomongin apa nggak peduli, ya, biar anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Karena kalau ngurusin omongan orang nggak ada selesainya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu, kita pengen semua orang senang sama kita, itu adalah sebuah tujuan yang nggak mungkin dicapai. Yang namanya orang pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang memuji, ada yang membuli, itu pasti. Ya, kalau kita ngikuti pengennya dipuji terus, ya itu mustahil. Pasti kita ada, jangankan kita, Nabi saja ada yang membela beliau, ada yang menghina beliau. Bahkan bukan Nabi, Allah Subhanahu wa taala ada yang membuli Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi mengatakan Allah fakir, Allah pelit. Kalau Allah saja nggak selamat dari hinaan, kalau Nabi saja tidak selamat, apalagi kita. Maka yang paling penting kita istiqomah di atas jalan yang benar. Omongan orang nggak usah terlalu dipedulikan, karena ngurusin omongan orang nggak ada ujungnya. Masih ingat dulu ucapan ada yang bilang Abu Nawas, ada yang bilang Luqman, ya wallahu alam. Tidak penting siapanya, tidak penting sahih tidaknya, tapi kita ambil hikmahnya saja. Konon diceritakan, ada yang bilang Abu Nawas, ya, ada yang bilang Luqman. Katanya diceritakan dia sedang naik keledai sama anaknya, ya, naik keledai. Awalnya bapaknya yang naik, anaknya jalan, ngelewati orang. Orang-orang akhirnya komentar, ya, orang-orang komentar, ini bapak macam apa, anaknya suruh jalan, nggak punya kasihan sama anaknya, nggak sayang sama anaknya. Gatel dengar omongan tersebut, akhirnya bilang sama anaknya, nak kamu yang naik, biar bapak yang jalan. Lewat orang-orang komentar lagi, ini anak kurang ajar nih, nggak ada akhlak nih, masa bapaknya yang suruh jalan, ya. Akhirnya ya udah dinaiki berdua, ya, dinaiki berdua. Lewat orang lagi, mereka komentar lagi, ya Allah, manusia nggak ada kasihan sama keledainya, ya, dia sesak napas, dia ya apa namanya bernafas Senin Kemis, ya. Akhirnya apa? Ya udah, kita tuntun aja, ya, kita tuntun aja. Apakah selamat dari omongan? Belum. Orang komentar lagi, ini orang sinting kali ya, punya kendaraan tapi nggak dipakai. Akhirnya ngambek dia, udah dilepas aja. Tapi maksudnya adalah, terlepas ini sahih atau tidak, terlepas siapa yang punya, tapi maksudnya adalah kita jangan terlalu peduli sama omongan orang. Kalau ngurusin omongan orang nggak ada selesainya. Apalagi di dunia netizen 081, ya, ya, komentar netizen nggak ada apa selesainya, ada aja yang dipermasalahin, ya. Taib. Oleh karenanya yang paling penting kita tegar di atas apa? Kebenaran, ya, tegar di atas Quran, di atas sunnah. Walaupun kita sedang sendirian, walaupun dimusuhi oleh orang bilang macam apa, yang penting kita benar di atas kebenaran apa tidak. Kalau kita sudah benar di atas kebenaran, maka pegang erat-erat. Al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah ketika engkau, ya, di atas kebenaran walaupun engkau seorang diri. Taib. Berikutnya hadis yang ke-15, jalan yang lurus, ya, versus jalan yang bengkok. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta Rasulullah sallam khattan biyadih summa qala, Rasul sallam pernah membuat suatu garis dengan tangannya, kemudian mengatakan, ini juga menunjukkan pinternya Nabi dalam mengajar, ya.
Jadi Nabi itu mengajar pinter, ya. Terkadang dengan membuat teka-teki, membuat pertanyaan, terkadang membuat pembagian, terkadang ya seperti ini menggaris. Seorang guru harus kreatif, harus pinter. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, hadza sabilullahi mustaqima. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Wa hatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian beliau membuat garis-garis yang banyak di samping kanan dan di samping kirinya. Jadi garis lurus, kemudian sampingnya bikin garis-garis yang banyak, yang bengkok. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul, ya, jalan-jalan ini, laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satu jalan pun di sana kecuali ada setan yang mengajaknya. Jadi mengajak orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus tadi supaya apa? Belok ke jalan-jalan yang bengkok tadi, yang sesat dan menyesatkan. Summa qara'a, kemudian Nabi membacakan ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang bengkok sehingga kalian tersesat dari jalannya. Hadis ini memberikan kepada kita faedah. Yang pertama tadi, pinternya cara pengajaran Nabi SAW, ya. Dan ini yang perlu kita tiru, terutama bagi para pendidik, para guru, para ustadz. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus itu cuma satu. Adapun jalan-jalan yang sesat, yang menyimpang banyak. Berarti kebenaran itu cuma satu. Sedangkan kesesatan, penyimpangan itu banyak. Makanya jangan tertipu dengan mayoritas. Ya. Mayoritas belum tentu benar, minoritas belum tentu salah. Karena yang menjadi patokan bukan mayoritas dan minoritas, tapi kebenaran itu ditimbang dengan dalil Al-Quran dan hadis. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa penyebab perpecahan itu adalah kebid'ahan dan hawa nafsu. Jadi yang bikin umat itu berpecah belah itu adalah apa? Bid'ah dan hawa nafsu. Makanya tadi dalam ayat wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat, karena itu akan memecah belah kalian. Jadi jangan dibalik. Sekarang banyak orang kebalik. Dakwah tauhid dibilang memecah belah. Ya. Justru yang bid'ah dibilang wah ini hikmah ini. Ya, ini ya pemersatu bangsa. Ya. Padahal justru kebid'ahan itulah yang memecah belah. Dakwah tauhid itulah yang menyatukan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya bagi kita untuk waspada dari perangkap-perangkap setan. Karena setan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyesatkan umat manusia. Karena setan nggak suka kalau ya anak Adam ini berjalan di atas jalan yang lurus. Dia akan berusaha menyesatkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara meremehkan dan melampaui batas. Jadi setan itu punya dua perangkap. Perangkap yang pertama, kita dibikin untuk melampaui batas, ghulu. Ya. Yang kedua, meremehkan. Ya, meremehkan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara berlebih-lebihan dan meremehkan. Ahlus Sunnah itu tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Tapi berikutnya hadis yang ke-16, 3 perintah Allah yang saling berkaitan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yardha lakum salasan wa yakrahu lahum salasan. Radiya lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu amrakum. Sesungguhnya Allah SWT ridha kepada kalian 3 perkara.
Berarti ini memberikan kepada kita faedah. Allah punya sifat apa? Ridho. Kita harus menetapkan bahwa Allah SWT punya sifat ridho. Cuma ridhonya Allah tidak sama seperti ridhonya makhluk. Makhluk juga ridho. Seperti dalam hadis, ridho Allah fi ridhol walidain. Keridhoan Allah itu tergantung keridhoan orang tua. Berarti orang tua juga punya keridhoan. Ya, Allah juga punya keridhoan. Tapi apakah sama keridhaan Allah dengan keridhaan manusia? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Makhluk mendengar dan melihat, Allah mendengar dan melihat. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Ini ayyuhal ikhwah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting untuk kita fahami dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ya, sekarang banyak muncul ya paham yang menyimpang dalam masalah tauhidul asma wa sifat yang disebut dengan tafwid, ya, yaitu tidak mengartikan makna. Istiwa ya nggak boleh diartikan tinggi. Yanzilu rabbuna nggak boleh diartikan apa? Turun. Ini namanya tafwid. Ya, kita menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayyuhal ikhwah termasuk penyimpangan dalam tauhidul asma wa sifat. Jangan tertipu. Banyak beberapa ustadz atau dai syubhat ya menghembuskan paham tafwid ini. Dan ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala termasuk ya kelompok ahlul bid'ah yang paling buruk. Syarru aqwali ahlil bid'ah al-mufawwidah. Ya. Salafus saleh dalam masalah tauhidul asma wa sifat yang mereka serahkan kepada Allah itu adalah bagaimananya, bukan maknanya. Adapun maknanya dipahami dalam bahasa Arab. Istawa ya artinya apa? Tinggi. Ya. Yanzilu ya artinya apa? Turun. Ada artinya dalam bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab itu tidak ada artinya, terus untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mempelajari Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an kalau nggak ada artinya? Ya. Al-Qur'an bukan cuma sekedar raja-raja, ya, tulisan-tulisan yang tidak diketahui maknanya. Nah, yang kedua dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, ada 3 hal penting yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini saling berkaitan. Apa itu? Yang pertama adalah tauhid. Ya, kalian beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dan ini sudah kita bahas di awal-awal hadis bahwasanya intisari dakwah para nabi dan rasul adalah prioritas mengajak manusia kepada apa? Tauhid. Baik tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Oleh karenanya jika ada kelompok atau dai atau ustadz yang tidak memprioritaskan kepada dakwah tauhid, maka berarti dakwahnya perlu dicurigai. Ya, karena inti dakwah para nabi adalah apa? Tauhid. Ya. Baik. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk bersatu dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpecah belah. Ini juga salah satu prinsip penting dalam Islam. Sebelum ada Bhinneka Tunggal Ika, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi, bercerai kita. Sebelum ada semboyan ini, dalam Al-Quran sudah ada. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Dan ini ikhwan salah satu prinsip manhaj salaf. Ya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengajak, memerintahkan, ya, mencintai persatuan. Maka kita harus berusaha untuk menjaga persatuan di antara kita dan menghindari segala hal yang bisa menjerumuskan kepada perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya. Yang ketiga, ya, dari prinsip di dalam hadis ini, faedah dari hadis ini adalah anjuran untuk menasehati para pemimpin. Ya, maksudnya menasehati para pemimpin, yakni taat kepada para pemimpin,
dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mencela para pemimpin, mendoakan kebaikan untuk para pemimpin, tidak memberontak para pemimpin. Ini makna menasihati para pemimpin. Dan tiga hal ini saling berkaitan: tauhid, persatuan, dan taat kepada para pemimpin. Tauhid, dia adalah penyebab persatuan, dan tidak terwujud persatuan kecuali apabila kita taat kepada para pemimpin. Banyak tiga prinsip dalam hadis ini saling berkaitan. Tauhid menyebabkan apa? Persatuan. Jadi kalau kita ingin persatuan yang sejati, faktor utamanya, cara yang paling utama adalah dengan apa? Bertauhid. Tanpa tauhid kita tidak mungkin bisa bersatu. Kalaupun bersatu cuma kelihatannya saja, casingnya saja. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka bersatu tapi hati mereka bercerai-berai. Persatuan yang hakiki, persatuan yang sesungguhnya manakala dibangun di atas apa? Tauhid yang benar, akidah yang benar. Lihat sahabat-sahabat Nabi SAW, ya, kaum Ansor misalkan, sebelum datang Islam, sebelum datang Nabi SAW, sebelum dakwah tauhid masuk kepada mereka, suku Aus dan Khazraj itu bertahun-tahun lamanya mereka apa? Saling perang, saling bunuh-bunuhan, tawuran. Tapi setelah datang Nabi SAW mendakwakan tauhid, Masya Allah, luar biasa persatuannya. Sampai-sampai disebutkan dalam sirah itu ada yang sampai nawarkan apa? Kebunnya, bahkan ada yang nawarkan istrinya. Iya, ada yang nawarkan istrinya. Coba lihat dari dua istriku mana yang paling kamu sukai, saya akan ceraikan untuk kamu. Ada yang sampai seperti itu. Ya, luar biasa. Taib. Jadi ini saling apa? Berkaitan. Tauhid menyebabkan persatuan. Dan persatuan tidak terwujudkan kecuali kalau kita taat kepada para pemimpin. Ya. Adapun kalau kita memberontak para pemimpin, menjelek-jelekkan para pemimpin, ya, tidak mungkin terwujudkan apa? Persatuan. Taib. Terakhir kita tutup dengannya, kaidah mengingkari kemungkaran. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang di masjid bersama Rasul sallam, yaitu Masjid Nabawi, idza jaa a'rabiyyun, tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Orang Arab Badui maksudnya orang pegunungan. Namanya orang pegunungan itu ya kurang pendidikan dan kurang akhlak, ya, kasar. Faqama yaqumu fil masjid, namanya juga orang Badui ya. Akhirnya dia masuk ke masjid, kencing di Masjid Nabawi. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melihat orang Badui tadi kencing di Masjid Nabawi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, ya, ngomelin orang Badui tadi. Mah, ini kalimat hardikan, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat. La tuzrimu da'u, jangan kalian memutusnya, biarkan dia melanjutkan apa? Kencingnya. Dia biarin dulu sampai selesai, jangan diputus, ya, sakit kalau diputus, ya. Taib. Fatarakuhu hatta bal, akhirnya mereka membiarkan orang Badui tadi kencing sampai selesai. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu, baru setelah itu Rasulullah SAW menasihati orang Badui tadi, seraya mengatakan, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar, ya, sesungguhnya masjid ini tidak boleh untuk dikasih kotoran, kencing. Innama hiya li dzikrillah was-shalah wa qiraatil Qur'an, masjid ini adalah tempatnya zikir, salat dan membaca Al-Qur'an.
Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma fashannahu alaihi. Ya, lalu Nabi SAW memerintahkan orang untuk mengambil satu ember air dan menyiramkannya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, akhirnya orang Badui tersebut mengatakan, ya, apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi saya sama Muhammad saja, yang lain gak usah kamu sayang. Yang lain gak usah kamu sayang. Karena Nabi SAW lembut. Adapun para sahabat tadi apa? Kasar, keras. Baik. Dari hadis ini, ayyul ihwa rahimani wa rahimakumullah, dapat kita ambil faedah terutama yang menjadi pembahasan, yaitu apa? Kaidah mengingkari kemungkaran. Salah satu syiar Islam adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dianjurkan untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Hanya saja dalam menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar ada aturan-aturannya, ada rambu-rambunya. Salah satu rambu-rambu penting dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah apa yang terdapat di dalam hadis ini, yaitu tidak boleh mengingkari suatu kemungkaran jika, ya, prediksi kuat atau yakin, ya, akan malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Jadi kalau kita mengingkari, ini justru nanti malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar, tidak boleh bagi kita untuk mengingkarinya. Diambil dari mana? Hadis ini tadi. Nabi tahu orang tersebut kencing di masjid, boleh apa tidak? Nggak boleh. Nabi tahu kencing di masjid itu nggak boleh. Cuma kenapa Nabi membiarkan? Ya, karena kalau diingkari saat itu akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, madharat yang lebih besar. Apa madharat yang lebih besar? Satu, menyakiti orang tersebut. Antum bayangkan, tengah-tengah kencing suruh macet, sakit. La dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Orang tengah-tengah kencing suruh macet, sakit. Nggak percaya coba. Baik, yang kedua, kalau orang tengah-tengah kencing kemudian ditegur, diomelin, ya, malah menimbulkan percikan yang lebih luas. Mungkin nanti malah kena celananya, ya. Mungkin yang tadinya cuma pojokan saja, akhirnya malah kemana-mana, kabur ke sana, wah, dicegat sama sahabat yang lain. Pergi ke sana misalkan, akhirnya malah semua area yang kena, sehingga menimbulkan madharat yang lebih besar. Dan ini kaidah penting, ikhwan. Terkadang seorang itu punya apa? Semangat 45 dalam mengingkari kemungkaran, tapi ya akhirnya malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Niatnya baik, ya, niatnya baik, tapi caranya yang keliru. Makanya dalam dakwah, dalam mengingkari kemungkaran itu dibutuhkan apa? Ya, kecerdasan, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pertimbangan yang matang, ya, maslahat dan mafsadatnya dibutuhkan. Tidak asal semangat aja, ya. Termasuk dalam hal ini tidak dipahami oleh orang-orang yang suka memberontak para pemimpin, demo kepada para pemimpin. Mungkin niatnya baik, dia untuk menyampaikan apa? Aspirasi, untuk memberikan nasihat, tapi ternyata malah menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ya, makanya ya, kita harus betul-betul memahami kaidah ini baik-baik. Salah satu kaidah penting dari hadis ini yang diambil oleh para ulama, darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih utama daripada mendapatkan kebaikan. Ya, banyak fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, kerusakan-kerusakan karena melalaikan kaidah ini. Karena melalaikan kaidah ini. Ya, sehingga tidak hikmah di dalam apa? Berdakwah, di dalam mengingkari kemungkaran. Konon diceritakan, ada kisah menarik, ada seorang
baru ngaji. Ya. Pulang-pulang orang tuanya masih ikut tasawuf sufi, thariqat. Pulang-pulang langsung ya menyesatkan orang tuanya. Ya, langsung bawakan ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya, qala ya abati inni qad ja'ani minal ilmi fattabi'ni ahdilaka siratan sawiyah. Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu, maka ikutilah aku. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ayahnya balas dengan menukil ucapan Nabi Ibrahim juga, tapi kepada Nabi Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku lihat dalam mimpi aku disuruh nyembelih kamu. Gimana menurut kamu? Jadi, maksudnya ikhwan adalah kita jangan tergesa-gesa. Semuanya harus ada perhitungannya. Ini tadi perhitungan maslahat dan mafsadat. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, anjuran berlemah lembut di dalam dakwah. Ini penting nih, lemah lembut ya dalam dakwah, dalam nasihat. Ya, pilih kata-kata yang lembut. Karena dakwah ini kita sampaikan dengan lemah lembut, selembut kapas saja, belum tentu orang nerima. Apalagi kalau kita sampaikan dengan kasar, dengan keras. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu kasar, keras kepada mereka, bubar mereka dari kamu. Makanya di antara wasiat Syekhul Albani rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan kalimat yang sangat indah. Kata beliau, inna da'watana da'watul haq wal haqqu ala nufusi sakil. Sesungguhnya dakwah kita ini, dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah wal jamaah, ini adalah dakwah yang benar, dakwah yang dibangun di atas Quran, hadis, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi kebenaran itu berat diterima oleh orang. Ini orang disampaikan dengan cara yang baik pun belum tentu apa? Nerima. Fa kaifa idza adzaftahu ya siqalal haqqi ma'a siqalil uslu. Lantas bagaimana kamu akan tambahkan beratnya kebenaran itu dengan kasarnya kamu di dalam menyampaikan kata-kata yang keras. Kita sampaikan dengan lemah lembut aja belum tentu diterima, apalagi kalau pakai cara yang kasar. Maka ini penting ya, jangan cuma semangat modal 45 saja, tapi harus betul-betul apa ya, tata cara yang baik. Makanya kita terus belajar, termasuk dalam fikih dakwah, menyampaikan ilmu kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada tetangga kita, harus juga dengan cara yang baik ya. Hasilnya apa? Orang Arab Badui tadi nerima sama Nabi, nerima, Masya Allah, sampai didoakan. Cuma doanya ya mengkhususkan Nabi sama beliau saja. Ya Allah, sayangi saya sama Nabi Muhammad, yang lain gak usah kamu sayang. Akhirnya ditegur sama Nabi, la tuhajjir wasi'ah, jangan kamu mempersempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu luas, jangan cuma saya dan kamu aja ya gitu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, pentingnya kita menjaga masjid. Masjid itu adalah rumah Allah. Masjid itu adalah tempat untuk beribadah kepada Allah SWT, tempat sholat, baca Quran, zikir. Bahkan kata Nabi, ahabbul biladi ilallah, ya, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Oleh karenanya hendaknya bagi kita ayyul ikhwah menjaga masjid, memakmurkan masjid dengan dua hal. Memakmurkan masjid itu dengan dua hal. Yang pertama, memakmurkannya dengan ibadah. Dipakai untuk sholat, dipakai untuk baca Quran, dipakai untuk ta'lim. Ya, nah, kita makmurkan dengan tauhid, makmurkan dengan sunnah. Jangan masjid malah dipakai untuk bid'ah.
Jangan malah dipakai untuk ritual orang Buddha. Ya. Nah, atau lain-lainnya. Ya, ini untuk tauhid, untuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memakmurkan masjid dengan cara apa? Menjaga kebersihannya, ketenangannya. Ya. Ini juga perlu kita jaga. Kebersihan masjid, jangan buang sampah sembarangan. Makanya nggak boleh kencing di masjid tadi, karena itu ngotori, menajiskan masjid. Ya, kita harus jaga kebersihannya. Dulu Al-Imamul Bukhari kalau mengajar kemudian ada sampah, dikantongin sama beliau. Sampahnya dikantongin, nanti dibuang ya pada tempatnya. Ini contoh dari Imamul Bukhari rahimahullah. Ya, maka kita harus menjaga kekondusifannya, kenyamanannya. Ya, jangan sampai bikin hal-hal yang tidak nyaman di masjid. Ya, karena masjid ini milik orang banyak, bukan hanya kita sendiri. Kita harus menjaga kenyamanannya dan ketenangannya, kebersihannya. Nah, demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.